Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadina Waris, guru SMP Negeri 4 Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Di zaman milenial ini, media pembelajaran yang menarik sangat diperlukan dalam mendukung dan menunjang suatu pengajaran dalam dunia pendidikan, baik dalam kelas maupun di luar kelas. Perkembangan teknologi pun semakin pesat dan maju. Setiap orang, termasuk guru dan peserta didik, dituntut untuk mampu mengikuti perkembangan zaman. Dituntut untuk mengerti bahwa penguasaan pembelajaran berbasis teknologi tidak bisa dipisahkan dalam dunia pendidikan. Hal ini merupakan bentuk dukungan terhadap perkembangan literasi digital. Sehingga mau tidak mau, guru dan peserta didik harus mau belajar berbagai jenis variasi media pembelajaran termasuk penggunaan teknologi. Hal ini kemudian yang mendasari saya bergerak menjadi salah satu agent of change atau agen perubahan khususnya di SMP Negeri 4 Polewali dengan memperkenalkan salah satu aplikasi yang dapat digunakan oleh guru dan peserta didik sebagai media pembelajaran dan pengembangan kreativitas. Aplikasi ini disebut aplikasi Canva. Awalnya, keresahan muncul saat melihat situasi yang terjadi di sekolah. Peserta didik cenderung menggunakan HP untuk bermain game, sedangkan guru-guru masih cenderung menerapkan metode pembelajaran konvensional. Pengumpulan buku PR tulis, lembar kerja siswa yang kurang menarik, serta penggunaan kertas-kertas saat pemberian proyek atau tugas masih menjadi pilihan yang mendominasi. Minimnya penguasaan teknologi untuk pengembangan kreativitas juga terlihat pada peserta didik. Sebagai contoh, saat sekolah mengadakan lomba desain, peserta yang ikut hanya belasan dari ratusan siswa. Bukan karena mereka tak mau, tetapi karena mereka tidak tahu cara menggunakan aplikasi untuk berkreasi. Tantangan yang kemudian terjadi saat proses praktik baik ini dilakukan adalah bahwa aplikasi ini wajib dikerjakan secara online. Sehingga, lagi-lagi ketersediaan kuota menjadi hal yang perlu mendapat perhatian. Pengaturan waktu untuk memberi penjelasan kepada guru dan peserta didik yang tidak sedikit juga harus dilakukan secara bertahap. Bergerak dari latar belakang situasi tersebut, saya kemudian berinisiatif untuk memperkenalkan aplikasi Canva yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran sekaligus pengembangan kreativitas peserta didik di luar pembelajaran. Berdiskusi sekaligus meminta izin kepada kepala sekolah selaku pimpinan menjadi langkah awal praktik baik ini. Menurut saya, sangat penting untuk memberi gambaran setiap tahapan bahwa penguasaan aplikasi ini akan berdampak baik jika dikerjakan secara menyeluruh. Demi mengefisienkan sesi perkenalan dan penjelasan aplikasi, waktu khusus kemudian ditentukan. Setiap kelas mengirimkan perwakilan masing-masing. Peserta didik yang menjadi perwakilan kelas ini yang kemudian nantinya diharapkan mampu mengimbaskan kepada teman-temannya secara bertahap dan berkelanjutan. Untuk guru-guru, penjelasan tentang penggunaan aplikasi Canva ini dilaksanakan secara lebih fleksibel. Dengan penguasaan aplikasi ini, guru-guru kini lebih mudah membuat presentasi pembelajaran menggunakan template-template yang telah tersedia, membuat lembar kerja yang menarik, hingga pembuatan video pembelajaran. Melalui aplikasi Canva, guru-guru pun kini dapat membuat kelas. Peserta didik dapat mengumpulkan tugas dalam kelas tersebut, dan para guru dapat memberi nilai dan komentar pada tugas yang dikumpulkan. Selain itu, pengembangan kreativitas peserta didik menggunakan aplikasi Canva ini pun terlihat di banyak kegiatan-kegiatan sekolah. Seperti kreasi tampilan thumbnail video YouTube yang semakin menarik, pembuatan berita pada buletin sekolah dan majalah dinding semakin berwarna,
pembuatan banner atau poster seperti pemilihan ketua wakil ketua OSIS, lomba-lomba, hingga pembuatan kesepakatan kelas sejak masa pengenalan lingkungan sekolah pun dibuat dengan sangat antusias. Setelah melihat perkembangan tentang pemanfaatan teknologi pada pembelajaran yang dilakukan oleh guru, salah satu guru SMP Negeri 4 Polewali, kami melihat begitu banyak tumbuhnya kreativitas siswa dalam menyalurkan bakat mereka. Dampaknya sangat memperlihatkan kemajuan yang sangat berpengaruh kepada pendidikan khususnya di SMP Negeri 4 Polewali. Tidak dipungkiri, pembelajaran masa kini erat kaitannya dengan teknologi atau digital. Sehingga praktek baik atau inovasi yang dilakukan oleh Ibu dan Badina memperkenalkan Canva kepada guru-guru dan para siswa itu tentu sangat relevan. Kami sebagai guru sangat merasakan manfaatnya dan kemudian itu juga bisa diintegrasikan kepada semua mata pelajaran. Anak-anak didik kami pun terlihat sangat antusias dalam melakukan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Canva ini. Kini saya tak perlu bingung lagi harus membuat kreasi-kreasi menarik. Tugas-tugas atau proyek dari guru dapat saya kreasikan dengan Canva. Belajar jadi lebih seru dan menyenangkan. Memiliki kemampuan menguasai Canva menurut saya adalah salah satu hal yang sangat menyenangkan. Saya sudah banyak membuat desain yang menurut saya membantu meringankan tugas-tugas di sekolah. Terima kasih Miss Dina. Sudah menjadi tanggung jawab guru untuk terus belajar berbagai inovasi pembelajaran demi mewujudkan peserta didik yang berkarakter dan berprofil pelajar Pancasila. Oleh karena itu, saya yakin dengan penguasaan guru dan peserta didik terhadap pembelajaran berbasis teknologi menggunakan aplikasi Canva ini dapat mengembangkan kreativitas peserta didik dan guru, serta tentu saja memberi sumbangsi besar terhadap pengajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan. Tentunya hal ini akan berdampak pada perubahan ekosistem pendidikan yang lebih baik. Meskipun begitu, saya pun percaya bahwa setiap praktik baik membutuhkan proses yang tidak mudah. Dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi hebat dari seluruh sivitas dan stakeholder yang ada untuk sama-sama bergerak mewujudkan kelas-kelas bahagia. Demikian video praktik baik ini saya sampaikan. Salam dan bahagia. Salam Merdeka Belajar.